Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah persekutuan dewasa pada malam hari ini secara online. Sebelum itu mari kita bersaat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, pertolongan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sore hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai setiap langkah kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan pada saat ini kami melaksanakan persekutuan dewasa. Kiranya Engkau Tuhan menyertai persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang akan menolong kami, baik kami sebagai jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Tuhan kepada pelayan firman yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Kiranya Engkau menolong kami semua dan memberkati kami ya Bapa. Bapa dalam surga, sertailah persekutuan kami malam ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu bersyukur atas limpahan kasih-Mu yang terjadi bagi kami sampai saat ini. Oleh karena itu Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, urapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan di sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah di hadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di era milenial. Ketika segala sesuatu kita dapatkan dengan mudah, cepat, dan instan. Misalnya memasak. Tadinya kita memerlukan waktu 3 jam. Tetapi sekarang karena ada banyak makanan instan dan bumbu-bumbu instan, kita tinggal memasak 5 menit saja. Atau ketika kita mau beribadah di sebuah gereja yang jauh, itu tidak lagi menjadi hal yang sukar. Karena tinggal buka kanal atau websitenya, lalu kita bisa beribadah, mendengarkan khotbah pendeta tersebut. Banyak juga Bapak Ibu Saudara pengajaran-pengajaran yang menawarkan kepada kita hal-hal yang instan. Misalnya dengan membeli minyak atau mengoleskan minyak di mana, lalu permasalahan yang kita miliki selesai seketika. Atau ada uang langsung di depan pintu kita. Hal itu juga yang seringkali membuat kita imannya iman instan. Ketika kita menjadikan Tuhan hanya sebagai mesin penjawab doa-doa kita. Tuhan, saya mau ini, lalu Tuhan harus kabulkan apa yang saya inginkan. Cering, langsung ada di depan mata. Tapi Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita kali ini dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup beriman itu juga perlu perjuangan. Diceritakan Yakub di sini, ia berjuang, bergumul, bergulat semalam-malaman dengan seorang pria yang dikatakan sebagai penampakan Allah. Ia tidak menyerah, ia membuktikan bahwa dirinya ini pantang menyerah, mau berjuang, sampai ia menerima berkat dari laki-laki yang dikatakan penampakan Allah itu. Dan hasilnya, proses tersebut mengubah hidupnya. Apa yang berubah? Yang pertama, Yakub ini punya identitas baru dari Allah. Allah mengubah nama Yakub yang tadinya artinya pemegang tumit, suka menelikung, atau pengekor, menjadi Israel, atau yang artinya putra Tuhan atau prajurit Tuhan. Luar biasa. Hal yang kedua, sendi pangkal paha Yakub ini terpelecok. Artinya, Yakub ini tidak perlu lari lagi. Tadinya ia lari dari Laban dan Esau karena ia menipu mereka berdua. Tetapi setelah perjumpaan dengan Allah, ia tidak perlu takut lagi.
ia tidak perlu berlari karena tidak ada lagi yang ia kejar. Berjumpa dengan Allah yang hidup itu cukup bagi aku. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup sebagai orang Kristen itu tidak selalu mudah. Kita perlu berjuang di dalam setiap apapun yang kita alami di kehidupan kita. Ada seorang pendeta yang bercerita tentang konsep sebuah kesaksian. Ketika itu ia bercerita ada pengusaha yang mengatakan dulu sebelum ikut Yesus, perusahaannya ini jeblok, bangkrut, kurang. Tapi setelah ia percaya kepada Yesus, usahanya menjadi baik dan semakin baik. Sangat bagus. Dan sekarang ia menjadi pengusaha yang sukses. Lalu kata pendeta itu, Bapak Ibu juga bisa seperti itu ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Semua tepuk tangan mendengar kesaksian itu. Lalu datang seorang pemain sinetron. Ia juga bercerita, sebelum kenal Yesus, ia jeblok. Tidak ada pekerjaan untuknya. Gak laku katanya. Lalu setelah ia kenal Yesus, hidupnya berubah. Banyak tawaran pekerjaan. Dan sekarang ia menjadi artis yang sangat terkenal dan sukses. Pendeta itu sekali lagi bilang juga, Bapak Ibu juga bisa seperti itu ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Semua senang dan semua tepuk tangan mendengar kesaksian itu. Lalu pendeta itu mengatakan lagi, Bapak Ibu Saudara, seandainya kita mengundang Paulus dan Stefanus untuk bersaksi kepada kita, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Paulus mungkin akan bilang begini, dulu saya adalah seorang yang sangat sukses, berkuasa, punya pengikut, punya kemuliaan, punya jabatan, segala-galanya saya miliki. Tetapi setelah saya kenal Yesus, hidup saya berubah. Saya dipenjara, saya dimusuhi, saya dicaci maki, saya dihina, saya diludahi, dipukuli, ditendangi. Segala macam kesulitan terjadi menimpa saya. Bapak Ibu juga bisa mengalami ini ketika Bapak Ibu mengikuti Yesus. Lalu semua terdiam. Stefanus juga mungkin akan bilang begini, saya punya masa depan yang baik sebelum mengenal Yesus. Mungkin dengan berjuang, Stefanus bisa memiliki jabatan yang terhormat. Tetapi setelah mengenal Yesus, ia dirajam sampai mati. Hal yang sama juga bisa terjadi kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus. Semua makin hening dan diam. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Tidak semua terjadi sesuai dengan keinginan kita. Mungkin ada banyak kesaksian yang kita dengar baik bagi dirinya, dan memotivasi kita juga. Namun, jangan mengeneralisir bahwa itu semua akan terjadi kepada kita sama persis seperti apa yang terjadi dari mereka untuk mereka. Karena Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Mari kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami itu semua adalah rencana-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa berpegang kepadamu, kepada janji-Mu yang terjadi bagi kami semua. Dan biarlah kami berlapang dada menerima apapun rencana yang Kau berikan kepada kami. Agar kami senantiasa berjuang di dalam kehidupan kami dengan berpegang pada apa yang Engkau firmankan bagi kami semua. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Mari berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gerejamu, secara khusus GKI Rengas Dengklok, di dalam pelayanan yang dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap kami yang melayani dengan berbagai cara yang ada. Kami berdoa untuk tim Gober yang terus melaksanakan amanat dari jemaat agar dapat terus berbagi kasih dengan semangat yang berasal dari Tuhan. Tuhan jaga kesehatan dan beri kami kekuatan. Juga untuk komisi anak, komisi remaja, pemuda, komisi dewasa yang melakukan berbagai pelayanan di bidang masing-masing, Tuhan berikan mereka kekuatan. Juga kami berdoa untuk setiap tim medis dimanapun mereka bertugas. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, mereka jaga ketika mereka berkorban untuk menolong korban atau pasien COVID, agar Tuhan yang senantiasa sertai setiap tim medis, tim kesehatan dimanapun mereka berada. Juga untuk pasien COVID, agar Tuhan yang tolong agar mereka dapat mengalami pemulihan, kesembuhan, dan semakin sedikit orang yang sakit. Berkati juga pemerintah agar Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bagi mereka. Juga kami berdoa ya Bapa bagi saudara kami Bapak Hadi Susanto, agar Tuhan yang sertai di dalam kesehatannya, agar dia juga mengalami pemulihan di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa hadir melalui Kristus di dalam setiap pergumulan hidup kita, dan Roh Kuduslah yang menguatkan serta meneguhkan iman kita kini dan selamanya. Amin.